Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang sepi, tinggal seorang gadis muda bernama Maya. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang ceria, selalu penuh semangat, dan tak kenal lelah. Namun, dalam diam, ada satu hal yang tak pernah orang lain ketahui tentang Maya. Sebuah perasaan yang datang begitu tiba-tiba dan menyelimutinya seperti kabut tebal. Tak terlihat namun terasa sangat nyata. Perasaan itu disebut kecemasan, atau dalam istilah medis, gangguan kecemasan. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, Maya berangkat ke sekolah dengan langkah cepat, berusaha menyamarkan gejala yang mulai menggerogoti dirinya. Detak jantungnya terasa cepat, napasnya sesak, dan rasa khawatir yang datang tanpa alasan yang jelas membuatnya sulit fokus. Maya berusaha menenangkan dirinya, mengingat pesan ibunya yang selalu mengingatkan untuk tetap kuat dan jangan biarkan apapun mengalahkanmu. Namun, semakin hari perasaan itu semakin menggerogoti. Maya merasa ada yang salah dengan dirinya, tetapi ia tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia berada di kelas, tiba-tiba kepalanya terasa berat. Pandangannya kabur, dan tubuhnya gemetar. Saat itu, ia merasa seolah-olah dunia ini mengepungnya, menghimpitnya dengan kekhawatiran yang datang begitu tiba-tiba. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya yang selalu terukir lebar, ada ribuan pikiran yang saling bersaing, mengguncangnya dari dalam. Maya berusaha bertahan, berpura-pura seperti tak ada yang terjadi. Setiap kali seseorang bertanya apakah ia baik-baik saja, Maya akan menjawab dengan senyuman tipis dan berkata, "Ya, aku baik-baik saja." Tetapi semakin lama, perasaan cemas itu semakin parah, dan Maya tak lagi bisa menahannya. Ia mulai takut pergi ke tempat yang ramai, takut bertemu dengan orang baru, bahkan takut melakukan hal-hal yang dulu ia nikmati. Mimpi buruk yang datang tanpa diundang semakin sering menghantui malam-malamnya. Di rumah, Maya hanya bisa mengunci diri di kamar. Ibunya, yang begitu peduli padanya, mulai merasa khawatir. Namun, Maya tak mampu berbicara. Bagaimana bisa ia menjelaskan pada ibunya perasaan yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya? Kecemasan yang datang tanpa sebab yang jelas terasa sangat membingungkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Malam itu, setelah makan malam yang sunyi, ibunya mencoba membuka pembicaraan. "Maya, ada yang ingin kamu ceritakan padaku? Aku merasa kamu berbeda akhir-akhir ini," tanya ibunya dengan lembut. Maya menunduk, tak tahu harus berkata apa. Ia ingin sekali menceritakan segala sesuatunya, tetapi kata-kata terasa sangat berat. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia merasa seperti sebuah beban besar yang tak bisa diletakkan, sebuah kepedihan yang datang tanpa alasan yang bisa dipahami. Perasaan cemas yang begitu mendalam membuatnya terjebak dalam kebingungannya sendiri. Ibunya mendekat dan memeluk Maya erat-erat. "Sayang, kamu tidak sendirian. Kita bisa mencari bantuan jika kamu merasa perlu," ujar ibunya dengan penuh kasih. Tetapi, Maya hanya terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukannya, atau bagaimana ia bisa keluar dari rasa cemas yang terus mengganggu. Maya mencoba menenangkan dirinya dengan berbagai cara. Ia mulai menghadiri sesi konseling dengan seorang psikolog, seperti yang disarankan oleh ibunya. Namun, setiap kali berada di ruang konseling, Maya merasa cemas yang luar biasa. Menatap wajah psikolog yang ramah seakan menambah ketegangan dalam dirinya. Seolah-olah, ia sedang berada di ruang yang penuh dengan penilaian, meskipun psikolog itu tak pernah berkata sepatah kata pun yang bisa membuatnya merasa terhakimi. "Saya tahu ini mungkin sulit, Maya, tetapi saya di sini untuk membantu kamu," kata Dr. Rina, psikolog yang kini menjadi orang yang Maya temui setiap minggu. Suaranya lembut, penuh pengertian, namun itu tidak cukup untuk menenangkan hati Maya yang kacau. Dalam beberapa sesi, Maya merasa cemas saat menceritakan segala hal yang selama ini ia pendam. Ia merasa seperti sedang membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci rapat-rapat. Sebuah pintu yang penuh dengan rasa takut dan kekhawatiran. Namun, di sisi lain, ada rasa lega yang perlahan datang. Seiring berjalannya waktu,
Maya mulai berbicara lebih terbuka. Walaupun kata-katanya seringkali terputus-putus, ia mulai mengerti bahwa ada penjelasan bagi apa yang ia alami. Dokter Rina mengidentifikasi bahwa Maya menderita gangguan kecemasan, yang menyebabkan tubuhnya bereaksi berlebihan terhadap situasi yang biasanya tidak menakutkan. Ini adalah kondisi medis yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang, dan Maya harus belajar untuk menghadapinya. Tetapi, meskipun mulai memahami diagnosis itu, Maya tetap merasa terjebak. Setiap langkah maju terasa seperti 2 langkah mundur. Ia merasa cemas bahkan ketika berada di rumah atau berinteraksi dengan teman-temannya. Di sekolah, dia mulai merasa sangat terasingkan. Teman-temannya yang dulunya selalu mendukungnya kini tampak seperti jarak yang tak dapat dijangkau. Maya merasa bahwa setiap orang bisa melihat kelemahannya, melihat rasa takut yang terus-menerus merayap dalam dirinya. Pada suatu hari, ketika sedang berjalan pulang dari sekolah, Maya bertemu dengan Siska, teman dekatnya yang dulu selalu menemani bermain di taman. Siska, yang sudah lama tidak mendengar kabar dari Maya, tampak terkejut dengan penampilan Maya yang tampak lebih kurus dan lesu. "Maya, kamu nggak apa-apa? Kamu kelihatan beda," tanya Siska dengan ragu, mencoba membaca ekspresi wajah Maya yang penuh kecemasan. Maya hanya tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja. Kok? Mungkin aku cuma lelah." Siska menatapnya lama, seolah tidak yakin dengan jawaban itu. Namun, ia tak memaksa. "Aku rindu sama kamu, Maya. Aku nggak tahu kamu sedang apa, tapi aku selalu ada kok kalau kamu butuh teman." Maya terdiam. Kata-kata Siska menyentuh hatinya, namun rasa malu dan takut membuatnya enggan untuk terbuka lebih lanjut. Ia merasa takut jika ia membagikan perasaannya, ia akan mengecewakan orang-orang yang peduli padanya. Setiap malam, Maya kembali terperangkap dalam rasa cemas yang menghantui tidurnya. Mimpi buruk datang lebih sering. Ia merasa ada sesuatu yang mengancam dirinya, meskipun ia tahu itu hanyalah hasil dari imajinasinya sendiri. Namun, kecemasan itu begitu nyata, begitu kuat. Seperti ada sesuatu yang selalu mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya. Pagi-pagi, Maya terbangun dengan perasaan kosong. Rasa takut itu kembali menguasainya. Bagaimana ia bisa menjalani hari ini? Bagaimana ia bisa berbicara dengan orang lain tanpa merasa cemas setiap detiknya? Ia merasa dirinya terjebak dalam labirin ketakutan, dan semakin lama, semakin sulit baginya untuk menemukan jalan keluar. Maya mulai menghindari lebih banyak situasi sosial. Ia jarang berbicara dengan teman-temannya, dan sering memilih untuk tinggal di kamar, jauh dari keramaian. Ibunya semakin khawatir, tetapi Maya tidak tahu bagaimana cara menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ia merasa cemas, tetapi kata-kata untuk menggambarkan perasaan itu begitu sulit keluar dari mulutnya. Satu-satunya yang Maya tahu adalah bahwa ia merasa terasingkan, bahkan dari dirinya sendiri. Ada perasaan kosong yang besar dalam dirinya, dan ia tak tahu bagaimana mengisinya. Hari demi hari, hidup Maya terasa semakin sulit. Walaupun ia telah berusaha mengikuti sesi terapi dan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan dokter, kecemasan itu tetap menghantuinya. Pada titik ini, Maya merasa sangat terperangkap dalam lingkaran ketakutan yang tidak bisa ia pecahkan. Setiap kali ia mencoba untuk melangkah maju, kecemasan itu menariknya mundur, membuatnya merasa semakin lemah dan tak berdaya. Maya menghindari segala jenis interaksi sosial. Di sekolah, ia lebih memilih untuk duduk sendiri di pojok kelas. Saat teman-temannya mengajak ngobrol atau mengajak pergi bersama, ia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa hari ini." Bahkan sekadar pergi ke toko atau berjalan-jalan di taman sudah menjadi tantangan besar baginya. Dunia luar terasa menakutkan, penuh dengan ancaman yang hanya ia rasakan dalam kepalanya. Rasa cemas itu seperti bayangan gelap yang terus mengikuti kemanapun ia pergi. Malam-malamnya kini dipenuhi dengan perasaan gelisah yang tiada henti. Begitu ia menutup mata, pikirannya segera dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa tidak aman di tempat tidurnya sendiri, seakan-akan ada sesuatu yang menunggu untuk menyerangnya. Saat itulah, air mata Maya kembali jatuh, dan ia merasa sangat kesepian.
Ia merasa seperti sebuah boneka yang terjebak dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Maya merasa sangat jauh dari orang-orang yang mencintainya. Meskipun ibunya selalu berusaha untuk mendekat. Ibunya akan datang ke kamar Maya setiap malam, duduk di sampingnya, dan mengelus rambutnya dengan lembut. "Maya, kamu nggak sendirian. Aku di sini untukmu. Kita akan melewati ini bersama-sama," kata ibunya dengan suara penuh kasih. Namun, meskipun mendengar kata-kata itu, Maya merasa tak mampu merasakannya sepenuhnya. Ia merasa terlalu jauh dan terasingkan dari dunia nyata. Pada suatu malam yang gelap, saat kecemasan itu begitu menghimpit, Maya merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Ia merasa seakan tak ada harapan lagi, dan bahwa hidup ini tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Dalam keputusasaan, Maya membuka pesan di ponselnya dan mulai menulis di catatan pribadinya. "Aku lelah. Semua ini sangat berat. Setiap hari adalah perjuangan. Aku merasa kosong, seolah ada sesuatu yang hilang dari diriku. Aku ingin keluar dari kegelapan ini, tapi aku tidak tahu caranya." Menulis itu sedikit memberi ketenangan, tapi tak bisa menghilangkan perasaan cemas yang menguasai. Ia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya terus berubah, bergerak maju, sementara ia terjebak di dalam ruang sempit yang penuh ketakutan dan kekhawatiran. Salah satu hal yang membuat Maya merasa semakin terpuruk adalah perasaan tidak dipahami. Walaupun Dr. Rina dan ibunya berusaha semaksimal mungkin untuk membantunya, Maya merasa kesulitan untuk berbicara tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam pikirannya. Rasa takutnya begitu besar sehingga ia takut untuk membiarkan orang lain melihat bagian dirinya yang rapuh ini. Suatu hari, ketika Maya sedang berjalan pulang dari sekolah, ia merasa tubuhnya mulai gemetar. Pikirannya dipenuhi oleh perasaan takut yang begitu kuat, seolah dunia di sekelilingnya akan hancur seketika. Dalam keputusasaan itu, Maya duduk di bangku taman dan menutup wajahnya dengan tangan. Ia merasa tidak ada jalan keluar. Ia merasa seolah terjebak dalam pikirannya sendiri, terperangkap oleh kecemasan yang terus memburunya. Saat itu, seseorang mendekat. Siska, temannya, yang tidak pernah benar-benar pergi meskipun Maya sering menarik diri. "Maya, kamu nggak apa-apa?" tanya Siska dengan suara lembut, duduk di sampingnya dan menepuk bahunya dengan pelan. Maya tidak bisa menjawab. Hanya air mata yang menetes dari matanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu terasa begitu berat dan tak terjangkau. Siska menunggu beberapa saat sebelum berkata, "Aku di sini, Maya. Aku nggak tahu apa yang kamu rasakan, tapi kamu nggak sendirian. Kalau kamu butuh bantuan, aku akan selalu ada untukmu." Maya menatap Siska, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa sedikit lebih ringan. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang memberi sedikit kelegaan, meskipun ia tahu bahwa rasa cemasnya belum hilang. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti ada seseorang yang melihatnya, yang peduli, tanpa menghakimi. Kehadiran Siska itu membuat Maya merenung. Mungkin, ia tidak bisa mengatasi semuanya sendirian. Mungkin, ia membutuhkan lebih dari sekadar terapi dan obat-obatan. Mungkin, ia perlu lebih banyak orang yang peduli, orang yang bisa mendengarkan dan memahami, tanpa takut menghakimi. Dan, mungkin, dengan sedikit keberanian, ia bisa mulai mencari jalan keluar dari kecemasan yang telah menguasainya. Namun, Maya tahu bahwa jalan itu tidak akan mudah. Perjuangan melawan gangguan kecemasan ini adalah perjalanan yang panjang. Tapi dengan langkah kecil, sedikit demi sedikit, Maya mulai percaya bahwa ada harapan. Ia mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit, meskipun rasa cemas itu masih ada. Namun, kali ini, ia merasa bahwa ia tidak perlu melawan perasaan itu sendirian. Maya mulai menyadari bahwa perjalanan untuk mengatasi kecemasan tidak bisa dilakukan dalam semalam. Meskipun rasa takut dan cemas itu masih sering menghantui, ada perasaan yang lebih ringan ketika ia mulai berbicara lebih terbuka dengan orang-orang di sekitarnya. Siska, yang selalu ada di sisinya, menjadi teman yang sangat berharga. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, meskipun hanya untuk berbicara ringan atau berjalan-jalan di taman. Maya belajar bahwa tak ada salahnya untuk menerima dukungan dari orang lain,
dan bahwa keterbukaan dapat membantu meringankan beban yang selama ini ia simpan. Dengan perlahan, Maya mulai merasa sedikit lebih tenang. Sesi terapi dengan Dr. Rina juga semakin memberi dampak positif. Dalam setiap pertemuan, Maya belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mengendalikan kecemasan yang datang tiba-tiba, serta teknik-teknik untuk menenangkan dirinya ketika gejala kecemasan muncul. Dr. Rina mengajarkan Maya untuk menerima perasaan cemas itu, bukan untuk melawannya, tetapi untuk memahami bahwa perasaan itu adalah bagian dari dirinya yang harus dipelajari dan dikelola, bukan dihindari. Pada suatu hari, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia baru saja selesai mengikuti sesi terapi, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa sedikit lebih optimis. Mungkin tidak banyak, tetapi cukup untuk memberinya harapan. Ia duduk di taman, menikmati udara segar yang perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Di depan matanya, ada anak-anak yang bermain, pasangan yang berjalan bergandengan tangan, dan orang-orang yang tampaknya hidup dengan tenang. Semua itu terasa sangat asing bagi Maya, tetapi di saat yang sama, ia merasa sedikit lebih dekat dengan dunia itu. Seolah-olah ia mulai menemukan kembali dirinya yang dulu. Tiba-tiba, Siska muncul di sampingnya, duduk di bangku taman yang sama. "Aku tahu kamu pasti merasa kesulitan, Maya," kata Siska dengan suara lembut. "Tapi aku bangga denganmu. Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Maya menatap temannya dan tersenyum tipis. Siska adalah salah satu alasan ia merasa masih bisa bertahan. Kata-kata itu, meskipun sederhana, sangat berarti bagi Maya. Ia merasa bahwa meskipun perjalanan ini belum selesai, ia tidak lagi merasa begitu sendirian. Hari-hari berlalu, dan Maya mulai kembali menjalani hidup dengan lebih banyak keberanian. Tentu saja, kecemasan itu masih ada. Kadang datang begitu tiba-tiba dan merusak ketenangan yang sudah ia rasakan. Namun, Maya sudah belajar untuk tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan dirinya. Ia tahu bagaimana cara menghadapi ketakutannya, dan lebih dari itu, ia tahu bahwa ia memiliki orang-orang yang peduli padanya. Satu persatu, Maya mulai membuka kembali pintu yang dulu ia tutup rapat-rapat. Ia mulai berani berbicara dengan teman-temannya lagi, ikut dalam acara-acara sosial yang dulu ia hindari, dan bahkan mulai bergabung dalam kelompok kecil di sekolah. Setiap langkah kecil itu terasa seperti kemenangan besar baginya. Ia belajar untuk memberi dirinya izin untuk merasa cemas tanpa menghakimi diri sendiri. Dengan menerima perasaan itu, ia tidak lagi merasa terperangkap, tetapi lebih bisa menghadapinya dengan tenang. Suatu malam, setelah beberapa minggu berjalan dengan penuh perjuangan, Maya duduk di kamarnya, menulis di jurnalnya. Ia menulis tentang perjalanan panjangnya, tentang rasa takut yang selama ini membelenggunya, dan tentang bagaimana ia akhirnya mulai melihat cahaya di ujung terowongan. "Hari ini aku merasa lebih baik daripada kemarin. Mungkin perasaan cemas itu tidak akan hilang begitu saja, tapi aku tahu sekarang bahwa aku bisa menghadapinya. Aku bisa merasa takut, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa melanjutkan hidup. Aku masih dalam proses, dan itu sudah cukup." Air mata mengalir di pipinya, tapi kali ini, air mata itu bukan karena keputusasaan. Air mata itu adalah simbol dari keberanian yang tumbuh perlahan di dalam dirinya. Ia akhirnya menyadari bahwa proses penyembuhan tidak selalu linear, dan tidak ada yang salah dengan berjalan pelan-pelan. Perjalanan ini adalah miliknya, dan ia tidak lagi merasa tertekan untuk segera sembuh dalam waktu singkat. Yang terpenting adalah ia tidak menyerah, dan setiap hari ia berusaha untuk lebih kuat. Maya akhirnya bisa duduk tenang di kamarnya, merasakan ketenangan yang tidak datang dengan mudah, tetapi tetap datang. Kecemasan itu mungkin masih ada, tetapi ia telah menemukan cara untuk menghadapinya, untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasainya sepenuhnya. Dengan penuh keyakinan, Maya menatap cermin di hadapannya, melihat gadis yang dulu merasa terperangkap, dan kini perlahan mulai menemukan jalannya kembali. Di dalam cermin itu, ia melihat kekuatan yang baru ditemukan. Mungkin perjalanan ini belum selesai, tetapi ia sudah siap untuk melangkah maju, langkah demi langkah, dengan penuh keberanian. Maya tahu bahwa kecemasan tidak akan pernah sepenuhnya hilang,
tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan lagi membiarkan dirinya dikendalikan oleh rasa takut. Kini, ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini berat, ada harapan di setiap langkah, ada kekuatan dalam menerima kelemahan, dan ada kedamaian dalam merangkul setiap bagian dari dirinya, termasuk kecemasan yang pernah membuatnya merasa sangat rapuh.